Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Diandra Ma'afia dari Program Studi Pendidikan Teknik Bangunan Fakultas Pendidikan Teknik dan Industri Universitas Pendidikan Indonesia. Kali ini saya akan sedikit menjelaskan mengenai apa itu proyeksi. Nah, proyeksi itu adalah dari permukaan kulit bumi yang bulat dan kita proyeksikan ke bidang datar itu, atau misalkan contohnya kayak kertas gitu teman-teman. Nah, proyeksi ini tuh menggunakan dua teknik. Yang pertama ada teknik Mercator dan teknik transfer Mercator. Untuk membedakan apa itu Mercator dan transfer Mercator, kita akan menggunakan SketchUp ini ya teman-teman. Nah, untuk Mercator ini kita bisa lihat ya, untuk yang seperti tabung ini itu adalah bidang datarnya teman-teman, entah itu kertas atau apapun itu. Kita putar nih ya teman-teman. Jadi nanti ini tuh bidang datarnya akan kita gunting gitu teman-teman. Nah, untuk ini apa sih yang garis tengah ini? Nah, ini adalah garis sumbunya. Garis sumbu itu adalah yang menghubungkan antara kutub utara dengan kutub selatan melalui pusat bumi. Jadi ingat teman-teman, untuk daerah atas ini disebutnya kutub utara, untuk daerah bawahnya disebut kutub selatan, dan untuk titik tengahnya adalah pusat bumi. Seperti itu, jangan sampai tertukar ya teman-teman. Lanjut ke teknik selanjutnya, yaitu transfer Mercator. Nah, transfer Mercator ini beda ya. Kalau tadi bidang datarnya adalah vertikal, sekarang bidang datarnya adalah horizontal. Dapat kita lihat seperti ini ya teman-teman. Sama penggunaannya sama, yaitu nanti digunting bidang datarnya lalu dibuka kembali seperti itu. Nah, ini tuh sebenarnya nanti bidang datarnya itu bisa kita putar-putar kayak gini tuh, diputar-putar. Jadi bukan hanya posisi seperti ini aja, bebas sesuai keinginan teman-teman seperti itu. Itu adalah penjelasan singkat mengenai proyeksi. Sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai koordinat. Nah, koordinat ini dibagi dua ya teman-teman. Ada koordinat geografis dan koordinat UTM. Koordinat, kita mulai dari koordinat geografis terlebih dahulu. Nih, kita harus tahu nih, untuk garis merah ini atau yang horizontal itu tuh disebutnya adalah garis lintang teman-teman. Nah, kalau untuk garis yang vertikal ini yang hijau ini disebutnya adalah garis busur. Seperti itu. Nah, ini ada derajat-derajatnya teman-teman. Dari 0 derajat yang horizontal ini. Jadi dari pusat bumi ya teman-teman. Dari 0 derajat sampai 90 derajat. Nah, ini tuh nilainya semakin ke atas itu semakin besar derajatnya, tetapi nilainya semakin kecil. Tapi kalau begitu pun sebaliknya, jika ke bawah itu semakin besar nilainya, karena kan semakin negatif ya teman-teman. Jadi kalau ke atas positif, ke bawah negatif. Seperti itu. Nah, tadi sebelumnya aku udah ngasih tahu ya, kalau misalkan titik atas itu adalah kutub utara, ini adalah pusat bumi, dan yang paling bawah adalah yang paling bawah ini adalah pusat kutub selatan, kutub selatan. Jadi kalau misalkan ini lintang, busur, maksud saya busur, ini tuh daerah utara gitu. Nah, jadi seperti ini. Ini kan daerah Indonesia ya. Indonesia itu memiliki berada di busur timur gitu. Ini itu adalah 6 lintang utara, lalu 11 lintang selatan, lalu 95 derajat busur timur, dan 141 busur timur. Kayak gitu teman-teman. Nah, untuk koordinat UTM-nya yaitu ini yang dipakai hanya semuanya dipakai ternyata teman-teman.
Jadi zona tengahnya itu memiliki senilai 500.000. Jadi misalkan gini, ini setiap zonanya itu silinder. Jadi ini tuh disebutnya silinder ya teman-teman. Nah silinder ini tuh disebutnya zona. Jadi silindernya itu dibagi 60 zona, dan setiap zonanya itu dari sini ke sini itu memiliki 6 derajat. Nah zona ini tuh memiliki titik tengah. Ini titik tengah, dan di sini juga ada titik tengah. Jadi kalau misalkan aku nih mau dari titik tengah ngegeser ke arah kanan itu semakin kecil, tetapi begitu aku mengarahkan ke pindah zona itu akan semakin besar gitu. Jadi setiap perpindahan zona itu nilainya akan semakin besar teman-teman. Jadi kalau misalkan kita masih di daerah zona yang sama, kita geserin itu akan semakin kecil. Ini kesini juga akan semakin kecil. Tapi kalau udah menginjak ke zona yang baru itu akan naik lagi. Jadi di sini kecil, nah begitu di garis kuning ini langsung besar nilainya. Kayak gitu teman-teman. Itu aja penjelasan koordinat geografis dan UTM dari saya. Mohon maaf bila banyak kekurangan dan kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.